Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat melaksanakan presentasi mata kuliah pemrograman platform khusus. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hilman Mutakin ST yang telah membimbing kami selama 1 semester ini. Kami akan menerangkan tentang perancangan pintu otomatis menggunakan sensor PIR berbasis Arduino. Adapun anggota dari kelompok kami ada Sylvia Zakia, ada Airosa Rosita, saya sendiri, dan Rija M. Kamil serta Ulfah Adawiyah. Langsung saja ke pemateri 1 yang akan menjelaskan di latar belakang. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang latar belakang. Perkembangan microcontroller semakin berkembang dengan pesat dan semakin banyak yang minat dalam aplikasi sistem kendali. Bahkan untuk saat ini sudah banyak microcontroller yang menjadi dalam bentuk modul. Salah satu contoh modul microcontroller yang banyak digunakan adalah Arduino. Arduino adalah jenis suatu papan yang berisi microcontroller. Arduino menjadi sangat populer dalam beberapa tahun ini dikarenakan penggunaannya yang sederhana dan mudah untuk dirancang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Contohnya, digunakan untuk mengontrol motor, pengendalian suhu, mengontrol LED, dan lain sebagainya. Pintu tradisional biasanya terdiri dari rumahan kunci dan sadel kunci untuk membukanya. Umumnya ada pada pintu kantor atau mall, dapat dibuat dengan lebih praktis. Pintu akan otomatis terbuka jika ada energi fisik atau stimulus yang menggerakkannya. Misalnya, ketika seseorang hendak masuk ke dalam ruangan, maka pintu akan otomatis terbuka. Pintu seperti ini dapat dirancang dengan menggunakan kendali otomatis menggunakan peralatan embedded sistem semisal microcontroller. Sistem pintu otomatis ini dapat dirancang dengan menggunakan kendali otomatis yang dipadu dengan sensor dan motor servo. Dari segi peralatan input digunakan sensor PIR atau Passive Infrared Receiver yang dapat mendeteksi adanya manusia yang akan mendekati pintu. Sensor PIR ini akan mengirimkan sinyal ke unit proses Arduino yang di dalamnya ada chip microcontroller. Microcontroller akan mengirimkan data hasil pengolahan ke motor servo sehingga dapat membuka atau menutup pintu secara otomatis. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana merancang sistem pintu otomatis yang efisien dan handal dengan menggunakan microcontroller, sensor PIR, dan motor servo. Tujuannya adalah merancang dan mengimplementasikan sistem pintu otomatis menggunakan microcontroller, sensor PIR, dan motor servo. Alat yang digunakan dalam perancangan ini adalah Arduino Nano, sensor gerak atau function, motor servo, dan kabel jumper. Selanjutnya ada pembahasan alat yang digunakan oleh pemateri 2. Arduino Nano adalah jenis board microcontroller yang dikembangkan oleh Arduino. Ini merupakan salah satu dari seri Arduino yang dikemas dalam ukuran yang sangat kecil dan ringan, sehingga sangat cocok untuk proyek-proyek mobil atau yang memerlukan ukuran fisik yang kecil. Untuk yang kedua ada sensor gerak atau Fear Motion. Sensor Fear adalah perangkat yang mendeteksi gerakan dengan menerima radiasi inframerah. Alat tersebut mendeteksi perubahan energi inframerah yang dapat dan memancarkan sinyal ketika ada seseorang yang melewati sensor. Alat ini dapat mendeteksi pergerakan objek di dalam lokasi secara langsung. Yang ketiga ada motor servo. Motor servo merupakan sebuah aktuator atau penggerak menggunakan arus DC dengan sistem umpan balik tertutup di mana posisi rotor yang akan diinformasikan kembali ke rangkaian kontrol yang ada di dalam motor servo. Motor ini terdiri dari sebuah motor DC, serangkaian gear, potentiometer, dan rangkaian kontrol. Potentiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor servo. Motor servo memiliki 2 jenis, yaitu motor servo standar dan motor servo Perbedaannya yaitu pada batas putarannya. Untuk motor servo standar harusnya dapat berputar 180 derajat, sedangkan jenis motor servo continuous dapat berputar 360 derajat atau tanpa batas. Untuk yang keempat ada kabel jumper.
Kabel jumper merupakan kabel elektrik yang mempunyai pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkan untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, penggunaan kabel jumper ini digunakan sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Kabel jumper biasanya digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya supaya lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaiannya. Konektor yang terdapat pada ujung kabel terdiri dari konektor jantan dan konektor betina. Konektor pamale berfungsi untuk menusuk dan konektor male berfungsi untuk ditusuk. Untuk pemateri ketiga yang akan dibawakan oleh Jack. Jadi kali ini saya akan menjelaskan alur dari program ini. Pada gambar di samping merupakan flowchart dari sistem pintu otomatis. Saya akan menjelaskan bagaimana alur flowchart tersebut. Jadi pada gambar di samping, sistem akan bekerja dimulai dari menghidupkan atau menyalakan sistem microcontroller, yaitu dengan memberi daya melalui adaptor yang terhubung ke board Arduino. Jika sistem microcontroller aktif, maka sensor field akan mendeteksi gerakan. Kemudian Arduino menerima data dari sensor field, lalu memerintahkan motor servo bergerak untuk membuka atau menutup pintu, dan jika sistem microcontrollernya tidak aktif, maka sensor field tidak dapat mendeteksinya. Kemudian untuk perancangan sistem ada 3 komponen, yaitu ada sensor field, pin Arduino, dan motor servo. Untuk komponen sensor field, pada pin Arduino 5V akan menghubungkan pin VCC pada sensor field ke pin 5 pada Arduino. Kemudian pin Arduino yang GND akan menghubungkan pada sensor field ke pin GND Arduino. Kemudian hubungkan pin out pada sensor field ke pin 8 Arduino. Dan untuk pada komponen motor servo, hubungkan pin P+ pada motor servo ke pin 5V Arduino. Dan kemudian hubungkan pin GND pada motor servo ke pin GND Arduino. Dan yang terakhir hubungkan pin PWM pada pada motor servo ke pin 6 Arduino. Dan untuk objek penelitian dalam laporan ini adalah perancangan pintu otomatis menggunakan sensor field berbasis Arduino yang bertujuan untuk menggantikan membuka pintu secara manual. Objek penelitian ini akan membantu penelitian dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pintu otomatis untuk memenuhi tujuan dan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam penelitian tersebut. Arduino Nano adalah bagian pusat dari sistem ini. Penelitian akan berfokus pada pemrograman, konfigurasi, dan penggunaan Arduino Nano dalam proses membuka pintu secara otomatis. Perangkat lunak yang digunakan untuk smart door akan menjadi objek penelitian. Ini termasuk pengembangan aplikasi atau perangkat lunak yang berfungsi dengan cara kerja dari sistem yang digunakan. A few moments later. Baik, saya akan menjelaskan tentang skema dari sistem pintu otomatis atau smart door. Nah, kita akan menggunakan Topi untuk simulatornya. Kita akan membuka website tersebut. Kami menggunakan Arduino Nano dan kami akan memilih ini untuk mengakses Arduino Nano. Kita memilih Arduino Nano. Nah, setelah ini kan kita menggunakan 3 komponen ini. Baru satu yaitu Arduino Nano. Kita membutuhkan 2 komponen lagi untuk menambahkannya. Bisa klik tanda plus ini. Kita membutuhkan 2 komponen. Yang pertama ada sensor field, yang kedua adalah motor servo. Setelah itu kita akan menghubungkan antara sensor field ke GND ke Arduino Nano dan motor servo ke Arduino Nano yang GND dari sensor field menuju ke GND 1 dari Arduino Nano. Untuk pin out kita akan menghubungkannya ke pin 8 dari Arduino Nano. Untuk pin pisasinya kita akan menghubungkannya ke pin 5V dari Arduino. Untuk pin PWM nya kita akan menghubungkannya ke pin 6 dari Arduino. Untuk
plusnya kita akan menghubungkan ke pin 5V dari Arduino Nano. Nah, yang terakhir GND, kita akan menghubungkannya ke GND 2 dari Arduino. Nah, inilah supaya bisa terhubung satu sama lain. Ini merupakan shortcut atau program untuk menjalankan pin otomatis atau smart board. Terdapat dua variabel, ada vir dan status vir, sama-sama bernilai sama-sama tipe datanya integer. Kemudian vir bernilai 8 dan status vir bernilai 0. Quick setup, di mana kode program dari point setup tersebut hanya dijalankan satu kali. Serial begin digunakan untuk menentukan kecepatan dan penerimaan data melalui serial dengan kecepatan. Di sini kecepatannya 9600 bit, maka akan menampilkan sepatu. Untuk perulangannya, kita rekreasikan variabel sama dengan digital read, artinya digunakan untuk memberikan perintah untuk membaca setiap data input digital dari sensor vir. Nah, jika status vir bernilai atau sama dengan high, bernilai tinggi, maka putar servo ke kiri 45 derajat dengan waktu 1 detik. Nah, kemudian putar servo ke kiri ke 0 derajat dengan 1 detik dan putar servo ke posisi tengah 90 derajat dengan 1 detik, maka akan menampilkan pintu terbuka. Jika tidak, putar servo ke kanan 135 derajat dengan waktu 1 detik dan putar servo ke kanan 120 derajat dengan waktu 1 detik juga, dan yang terakhir putar servo posisi tengah 90 derajat dengan 1 detik, maka akan menampilkan pintu tertutup, dan ini akan terus diulangi setelah 1 detik pintu tertutup. Sekian penjelasan mengenai kode program dan skema dari sistem pintu otomatis atau smart door. Terima kasih kepada semua pemateri yang telah memberikan materinya. Di sini saya akan mengasih kesimpulan dari materi yang telah disampaikan, yaitu pengembangan rekayasa pintu otomatis dengan menggunakan sensor pasif, infrared atau vir sebagai pengendali untuk membuka dan menutup pintu menjadi lebih mudah dalam pembuatan dan kegunaan untuk aktivitas manusia masuk maupun keluar dalam rumah. Ketika terjadi di era sekitar sensor vir akan bekerja dengan baik dalam sudut 180 derajat dan berjarak 1 meter dari depan pintu. Maka pintu akan terbuka dalam waktu 1 detik dan pintu akan menutup dengan sendirinya dalam kurun waktu 3 detik. Pintu otomatis ini tidak akan berjalan apabila di depan pintu tidak ada gerakan dan berjarak lebih dari 3,5 meter dari depan pintu. Untuk hasil pengujian keseluruhan diperoleh dalam sudut 180 derajat lebih baik daripada sudut yang lainnya. Segitu presentasi dari kami. Terima kasih. Presentasi kelompok 3 Informatika 5C mata kuliah pemrograman platform khusus telah kami selesaikan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.